Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sukma Mulyati. Saya CGP Angkatan 10 Unit Kerja SMP Negeri 2 Madepangga. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, guru cantik Aryani Santri. Beliau adalah guru TIK di SMP Negeri 2 Madepangga. Assalamualaikum Bu Santri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Sukma. Baiklah. Alhamdulillah ya Bu, hari ini kita adakan percakapan pra-observasi. Sebelum nanti saya akan memasuki ruang kelasnya Bu Santri untuk melakukan supervisi akademik dalam proses pembelajaran yang Bu Santri ajarkan ya. Adapun tujuan dilakukan supervisi kali ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nanti akan dilakukan oleh Ibu Santri. Dan adapun kenapa kita melakukannya, supaya nanti ketika proses pembelajaran sedang berlangsung itu sudah ada persiapan sebelumnya. Jadi nanti gurunya itu bisa lebih percaya diri saat proses pembelajaran dilakukan untuk muridnya. Oke, Bu Santri, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Santri dalam proses pra-observasi ini. Boleh ya Bu? Boleh silakan Bu Sukma. Baiklah. Pertanyaan pertama yaitu berdasarkan rancangan pembelajaran yang Bu Santri buat itu kira-kira tujuan pembelajarannya apa? Ya baik Bu Sukma, untuk tujuan pembelajaran dalam rancangan pembelajaran yang akan saya ajarkan nanti pada mata pelajaran saya. Jadi saya akan mengajarkan tentang perangkat keras komputer Bu Sukma. Jadi sesuai dengan mata pelajaran saya ya. Kemudian untuk materi perangkat keras komputer ini tujuannya sendiri yaitu memahami bagian-bagian perangkat komputer. Kemudian siswa itu mampu mengidentifikasi jenis-jenis perangkat keras dan fungsinya. Tujuan pembelajarannya ya. Nah, dari tujuan tersebut kira-kira nanti itu area pengembangan yang mau Bu Santri kembangkan itu di bagian mana? Ya, jadi saya lebih tertarik atau melihat dari kondisi siswanya itu akan lebih mengembangkan pada tingkat kemampuan siswanya, sehingga siswa lebih memahami apa sih materi yang akan saya bawakan nanti. Mereka bisa mendalami lebih dalam lagi tentang misalnya di sini yaitu perangkat keras komputer. Mereka lebih tahu. Bagian dari area pengembangannya di Bu Santri tujuannya ya. Oke, baiklah Bu Santri, bagaimana sih pembelajaran yang ingin dilakukan oleh Bu Santri? Strategi pembelajaran apa sih yang mau diterapkan? Nah, untuk di sini ya saya akan menggunakan pendekatan pembelajaran berrefleksi. Iya, jadi saya akan mengenal lebih dalam terlebih dahulu kemampuan siswa-siswa saya, kemudian saya memetakan siswa-siswa saya seperti apa sih yang mereka ingin lakukan, pembelajaran seperti apa sih yang mereka inginkan, sehingga saya bisa memberikan kegiatan pembelajaran yang menarik untuk mereka. Ya, lebih khusus tentunya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang akan saya berikan kepada anak-anak didik saya. Kira-kira dalam pembelajaran berdiferensiasi itu model pembelajaran apa yang akan diterapkan oleh Bu Santri? Ya, model pembelajaran di sini mungkin lebih ke PBL. Ya, problem based learning. Iya, betul. Jadi dalam pembelajaran strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan modal PBL problem based learning-nya, kira-kira metode yang akan dipakai itu Ada pembelajaran individu dan diskusi. Jadi siswa saya nanti Sukma, jadi nanti mereka kan ada tugas mandirinya, tapi akan dikerjakan secara berdiskusi bersama teman kelompoknya, sehingga memudahkan siswa untuk lebih memahami materinya. Seperti itu. baiklah. Oke, jadi kalau saya boleh ulang lagi yang akan diterapkan oleh Bu Santri nanti di kelas adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan model pembelajaran PBL problem based learning, di mana nanti metodenya anak-anak akan dikasih LKPD untuk diskusi kelompok dan juga individu.
medianya. Jadi sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi, tentunya ada perbedaan tingkatan dari LKPD yang ada. Oke, seperti itu ya. Kira-kira media yang akan dipakai oleh Bu Santri dalam proses pembelajaran itu apa saja? Oke, medianya sendiri saya akan memadu-madankan, tentunya ada dari video pembelajaran, kemudian dari teks juga. Ya, video pembelajaran dan teks juga ya. Nah, kira-kira kapan ini rencana ini mau dilaksanakan? Ya, cepat mungkin ya Bu Sukma, kebetulan saya punya jam minggu depan, mungkin di hari Senin. Bu Sukma boleh jika punya waktu. Baiklah, minggu depan hari Senin kita lakukan ya Bu Santri ya. Itu jam keberapa ya? Jam ketiga dan keempat. Jam ketiga dan jam keempat. Baiklah, jadi nanti minggu depan hari Senin jam ketiga dan keempat di kelas 7A saya akan masuk untuk melakukan observasi dalam rangkaian supervisi akademiknya. Baiklah Bu Santri, sebelum kita akhiri, kira-kira apa sih yang Bu Santri dapatkan dari hasil percakapan kita kali ini? Iya, baik Bu Sukma, sangat menarik ya. Sebenarnya ini kesempatan juga karena Bu Sukma memberikan masukan terlebih dahulu kepada saya tentang apa sih yang harus saya persiapkan sebelum nanti Ibu Sukma mengobservasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Pak kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sehat? Sehat. Siap untuk belajar? Siap. Semangat? Semangat. Baik. Kalau begitu coba diperiksa di sekelilingnya kiri dan kanannya ada sampah atau tidak? Enggak. Menemukan sampah. Baik, kalau begitu sudah siap ya? Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, ini minta tolong siapa untuk kelasnya? Oke. Ini minta tolong untuk mimpin doa di depan. Ayo kita berdoa bersama dulu ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak, kalau begitu kita lanjut ya, bahkan absensi dulu ya, supaya tahu mana yang tidak hadir teman-temannya. Ya. Oke, baik. Mulai ya. Arif Rahman Hadir, Bu. Oke. Dinda Irani hadir, Bu. Fauji apa, Bu? Oke. Ada alasannya Fauji tidak hadir? Enggak ada. Tidak ada kabar ya. Khalid Bania Hadir, Bu. baik. Sekarang kita mau tanya dulu ya. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang teknologi ya. Oke. Jadi ada yang masih ingat? Aku mau tanya. Kira-kira alat yang sudah masuk tentang teknologi itu apa saja? Contohnya? Yang masih ingat? Komputer, apa lagi? TV, ya itu bagian dari teknologi ya. Karena sudah mulai dari yang dulunya kita hanya menyimpan sayuran seperti biasa, sekarang kita sudah menggunakan teknologi pendingin. Yang dulunya HP-nya kita hanya mendengar suara, sekarang HP-nya kita sudah bisa saling lihat atau bertatap muka dengan orang yang berada di kejauhan, ya seperti itu. Nah, tapi khusus untuk pada pertemuan ini kita akan pelajari tentang komputer, ya. Apa sih yang akan kita pelajari tentang komputer? Ada yang lihat? Yang di atas? Kita akan belajar apa, Nak? Nah,
pelajari dulu itu ya. Nah, jadi pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana komputer bisa bekerja? Komputer terdiri dari banyak bagian seperti tubuh manusia. Jadi kita ini terdiri dari ada fisik yang bisa kita lihat, ya ada roh, namanya roh. Di dalam diri kita ada roh, ya, ada hati, ya, ada rasa. Itu semua itu tidak terlihat. Rasa itu tidak terlihat ya. Nah, sama dengan komputer, ada yang terlihat, ada bagian-bagiannya, ya. Nah, itulah yang akan kita belajar. Nah, yang pertama itu ada perangkat input. Oke. Jadi perangkat input ini apa saja sih? Contohnya, ada yang bisa lihat? Ada? Ya, keyboard, mouse, scanner, kemudian mikrofon. Oke, baik. Karena kita sudah mempelajari tentang perangkat IOS, nanti kita akan pelajari ya. Jadi dalam sini ada input, output, kemudian storage, dan proses unit ya. Jadi ada 4 bagian. Nah, nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, sekarang untuk mempelajari materi-materi ini, Ibu tadi kemarin sudah sempat bagikan kelompok anak-anaknya. Ya. Masih ingat kelompok-kelompoknya? Masih ingat? Ibu sudah bagi kelompok kalian berdasarkan tingkat kemampuan kalian. Ya, makanya kalian berpikir kok beda ya kelompoknya. Biasanya dicampur-campur. Nah, sekarang Ibu sudah sama kan persepsi sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, sekarang coba dulu berkelompok berdasarkan kelompok yang sudah kita bagi bersama. Oke, boleh bagian sini kita ya sini. Andre, kamu lagi. Oke, KPD yang harus kalian isi ya. Baik, sebelum Ibu jelaskan itu, coba perhatikan dulu semuanya. Oke, tinggalkan semua pekerjaan dulu. Tinggalkan semua pekerjaan dulu. Tinggalkan dulu, lepaskan semua. Fokus ke Ibu dulu bisa? Bisa. Baik, jadi ini pekerjaan ya. Jadi jangan biar kalian tidak berat merasa untuk mengerjakan tugas. Nah, sekarang kita relax dulu ya. Oke, bisa duduknya yang nyaman. Nyaman menurut kalian, jangan paling enak. Nyaman. Tapi harus benar-benar ya. Santai, taruh tangannya santai mungkin. Kemudian coba tarik nafas dalam-dalam. Oke, tahan, lepas, ya, pelan-pelan lepasnya. Lagi, lagi ya. Tarik nafas, tahan, lepas. Oke, nggak boleh nggak begitu ya. Supaya kalian tahu rasanya menjalankan seperti ini, ya. Oke, sudah? Baik ya. Sekarang boleh fokus kembali ke tugasnya. Banyak apa sih yang harus kalian lakukan? Di situ sudah Ibu sertakan juga dengan teks materinya. Jadi kalian boleh menjawabkan melalui tugas kalian. Silakan. Ya. Ini itu Jakarta sayang ya. Tidak Di sini kan ada lembar yang kedua ya, bagian duanya kalian terusin
juga ya. Bentar. Gimana? Kalian bisa? Nah ini tugas yang harus kalian selesaikan. Tugaskan fungsi dari masing-masing di kelas berikut. Ini yang kalian bisa device itu apa saja di sini kalian cari. Ini kan fungsinya. Kalian cari fungsi dari input device itu apa. Lihat yang proses device itu fungsinya apa. Nah di selanjutnya baru ini kalian cari device itu apa. Device itu contohnya apa. Nah, ini dia nih nama programnya. Oke, paham? Oke, boleh sambil lihat di sini ya. Videonya. Oke, kalau kalian bingung di situ kalian boleh cari juga di fotonya. Kelompok 3. Anggota 1. Hairunisa 2. Indah Sulani 3. Indah Yani Islamia 4. Dinawati 5. Surini. Bagian 1. Tuliskan fungsi dari masing-masing drive berikut. A. Input drive. Paragraf masukan adalah paragraf yang memberikan perintah dan data komputer untuk diolah. B. Proses drive. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, kelompok saya ya, perhatikan.
Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok nomor 2 Muhammad Ibn Muhammad Arif Irwan Muhammad Akbar Imam Oke, perhatikan ya anak-anak, itulah tadi presentasi dari tiap kelompok masing-masing. Nah, sekarang itu coba tanya kembali kira-kira dari hasil presentasi tadi apa sih yang kalian sudah dapatkan? Ilmu. Oke, pengetahuannya apa saja misalnya? Apa saja? Pengetahuan apa saja tadi? Ilmu. Device apa saja? Device. Info. Proses. Apa lagi? Oke, jadi gimana? Tadi menyenangkan atau tidak bekerja sama dengan Oke, jadi begini ya, jadi ketika kalian hadapi proses jadi dia harus presentasi. Oke, baik anak-anak, tadi kita sudah menyelesaikan proses belajar kita, mulai diskusi, kemudian kita presentasi. Oke, semoga ilmunya bertambah, kebersamaan juga bertambah. Tambahan Anda semua. Baik, nanti di rumah nambah-nambah ya untuk belajar, kalian kerjakan. Saya tunggu itu hari waktu nomor 26 ya. Ya. Oke, baik. Mungkin itu saja. Nanti saran ibu ya, tetap semangat untuk belajar. Jangan malas-malas untuk mengerjakan tugas-tugas ya. Ya. Baik, sekarang kita berdua ya. Ya, bisa dipimpin. Assalamualaikum warahmatullahi
calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Demak, unit kerja SMP Negeri 2 Madapangga. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua orang yang duduk di samping ini. Ada Ibu Aryani Santri SPD yang dulu yang kemarin saya lakukan observasi untuk supervisi akademiknya. Terus saya juga didampingi oleh Ibu Linda Yulianti. Beliau adalah pengajar praktik untuk saya Kabupaten Bima ya Bu ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya. Baik. Baik ya. Oke, baiklah. Pada kegiatan pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Aryani Santri terkait dengan jalannya proses observasi supervisi akademik di kelas yang telah kita lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Santri lakukan. Bagaimana perasaan Ibu Santri dengan jalannya kegiatan observasi yang sudah kita lakukan? Sebenarnya perasaannya agak tegang ya ketika melaksanakan proses observasi, tapi sangat menyenangkan buat saya ketika ada teman yang mengobservasi. Jadi tentu akan ada umpan balik seperti masukan-masukan yang akan diberikan. Bisa diceritakan kembali area pengembangan yang dilakukan di kelas dan langkah-langkah atau tahapan yang dilakukan oleh Ibu Santri di kelas? Iya. Kalau tahapan pengembangan kemarin kan saat pra-observasi sudah saya sampaikan itu pengembangannya di area pengetahuan semua. Jadi ketika kemarin sudah melakukan proses pembelajaran pada pengembangan pengetahuan itu, alhamdulillah saya mendapati bahwa siswa saya di kelas itu sudah mampu memahami karakteristik dari perangkat keras. Kemudian jenis dari perangkat keras dia juga sudah mampu untuk menguasai. Jadi hampir sebagian besar dari materi itu sudah dikuasai oleh siswa-siswa saya. Itu. Jadi pengembangan di area pengetahuan dimana siswa sudah mampu memahami perangkat keras itu, menurut Bu Santri apakah area pengembangan tersebut sudah berhasil dilakukan di kelas? Iya Bu Sukma, karena sejauh ini kita dapat melihat bahwa anak-anak sebagian besarnya itu sudah mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian hambatan ya. Tapi ditemukan beberapa kekurangan atau hambatan kemarin ketika di kelas? Iya Bu Sukma, sebenarnya ketika proses pembelajaran itu dilakukan ada beberapa hambatan yang saya rasa dan saya temui di dalam kelas. Seperti siswa saya, ada beberapa siswa saya yang masih kurang aktif dalam kelompoknya begitu. Jadi kurang ada partisipasi dengan teman-teman. Masih agak kurang efektif lah seperti itu. Jadi ada beberapa kendalanya yang ditemukan di kelas, seperti beberapa siswa yang masih kurang aktif dan belum mampu mengambil perannya secara maksimal. Iya betul. Ketika kegiatan dilakukan seperti diskusi kelompok gitu ya dia. Betul Bu Sukma, jadi keadaannya seperti itu. Ketika proses pembelajaran berlangsung, hambatan-hambatan seperti itu sering muncul. Ya, salah satunya di materi saya yang ini ketika dilakukan observasi. Kemudian mungkin untuk pembagian kelompoknya mungkin ya saya rasa mungkin masih kurang optimal. Jadi ketika mungkin saya melakukan diagnostik dalam membagikan kelompok itu belum tepat, mungkin masih ada yang kurang. Jadi tidak begitu krusial, cuman ada beberapa anak yang mungkin masih kurang hasil observasi dari saya sehingga penempatan dalam kelompok berdasarkan kemampuannya kemarin masih kurang. Baik, berarti kira-kira rencana kedepannya itu bagaimana ya? Kedepannya saya mungkin akan lebih menekankan sebelum saya membagi kelompok, jadi saya akan mengobservasi lebih dalam mungkin tentang bagaimana sih kebutuhan belajar dari siswa saya terlebih dahulu, sehingga anak-anak lebih
tepat dalam pembelajarannya, sehingga tujuan pembelajaran saya pun tercapai secara optimal. Seperti itu. Nanti akan lebih menekankan pada diagnostik awal sehingga nanti kedepannya bisa memenuhi segala kebutuhan siswanya sesuai dengan karakter dan juga nilai. Ya, betul sekali. Ya. Kira-kira kapan ya rencananya mau dilakukan? Mungkin sekitar 2 minggu lagi ya, karena depan itu akan dilakukan kegiatan Depan kita sudah mulai. Baik Bu, senang sekali membuat perbincangan dengan santri. Kita sudah melakukan pasca observasi dan juga babak observasi dan juga sekarang wawancara untuk pasca observasi. Baik Bu, sekarang saya serahkan kepada Bu Linda selaku pengajar praktik mungkin untuk memberikan umpan balik. Dan baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah saya mengamati, menyimak percakapan pasca observasi Ibu Sukma Mulyati sebagai calon penggerak kepada rekan sejawat yang telah dilakukan observasi sebelumnya. Jadi ada 2 kegiatan yang sebelumnya ada observasi dan observasi yang sudah divideokan dan saya sudah menonton videonya itu. Nah, pada kegiatan pasca observasi ini saya melihat bahwa Ibu Sukma Mulyati sudah sangat baik dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa dikatakan bahwa coachingnya berhasil. Nah, di mana tadi di awal bahwa Ibu Sukma Mulyati sudah menyampaikan yang menjadi tujuan percakapan hari ini dan hasil analisis data observasi pembelajaran yang telah dibuat oleh Ibu Sukma disampaikan ke rekan sejawat. Nah, kemudian tadi juga ada percakapan umpan balik. Nah, dalam percakapan tadi saya menemukan bahwa Ibu Sukma Mulyati menanyakan apa saja area pengembangan dari rekan sejawat yang akan diperbaiki ya untuk ke depannya. Jadi apa yang menjadi kekurangannya nanti diperbaiki ke depannya. Nah, kemudian tadi sudah dicatat juga hasil umpan baliknya oleh Ibu Sukma Mulyati. Kemudian rencana aksi pengembangan diri dari rekan sejawat sendiri tadi juga sudah disampaikan. Jadi intinya bahwa Ibu Sukma Mulyati sudah melakukan diskusi dan coaching dengan sangat baik dengan rekan sejawat. Kemudian hasil pengamatan saya selama diskusi berlangsung, terima kasih, dan ternyata apa yang dipelajari di modul ini Ibu Sukma Mulyati sudah memahami dan sebagai supervisor ya tentunya sudah sangat baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum, selamat dan sukses untuk semuanya. Terima kasih banyak untuk kegiatan wawancara pasca observasi. Ini rangkaian kegiatan kami dari pra observasi, observasi dan pasca observasi.